Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita memulai kembali ibadah sekolah minggu. Nah, saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang begitu besar. Dan nyanyikan, How great is our God, the splendor of a King, clothed in majesty, that all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his force, trembles at his force. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Age to age he stands, age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. Worthy is our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names. Worthy is our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kita turunkan kepala, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh bersekolah minggu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dan Allah yang begitu besar di kami ya Tuhan. Dan Engkau layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan biarlah kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau di sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, barusan kita sudah memuji nama Tuhan dengan lagu yang membesarkan nama Tuhan. Dia bukan cuma Tuhan yang besar, tapi Dia juga Tuhan yang mau datang ke dalam dunia, mengasihi kita, mencintai kita, dan menyayangi kita. Kita mau nyanyikan lagu ini, Jesus loves me, this I know.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita mau katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik, yang besar, bahkan Tuhan Yesus yang mengasihi, menyayangi kita. Jadi, kalau kita mungkin lagi susah, lagi sedih, lagi sakit, kita bisa datang berdoa kepada Tuhan, dan dengan iman Tuhan akan menolong kita. Mungkin Tuhan akan menolong kita lewat orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan lewat teman-teman kita. Yang pasti kalau kita datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, Dia akan menolong kita. Sama-sama lalu saja kita untuk mengangkat sebuah pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dalam lagu ini dari awal, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Teman-teman sekalian bisa minta orang tuanya untuk mentransfer ke rekening di layar, atau teman-teman juga bisa mengumpulkan persembahan ketika nanti kita sudah sama-sama di gereja. Teman-teman bisa memberikan persembahan di kotak persembahan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, sungguh ku Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, karena Dia Allah yang baik yang menyayangi kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dalam berdoa, kami syukur kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau, kepada Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang mengasihi kami. Kiranya Engkau boleh pakai persembahan ini, dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja GKI Gading Serpong. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin kita masih merasa sedih, kita masih merasa sulit, susah, ataupun sakit, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan punya waktunya sendiri untuk memberkati kita. Kita hanya perlu percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik dan semuanya akan indah pada waktunya. Kita mau belajar satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lagu yang berjudul Waktu Tuhan. Kita bersama-sama nyanyikan lagu ini, kita mau sama-sama belajar lagu ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
dari Rausa Christine. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Jika minggu lalu kita belajar dari bagaimana Tuhan memanggil Abraham, memilih dia, dan memberikan janji-janjinya kepada dia, kita mau belajar bagaimana Allah tetap setia kepada janji-janjinya kepada Abraham. Allah berkata bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan dia akan menjadi bapa orang beriman. Dan anak-anak tahu, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga adalah anak-anak keturunan Abraham, yaitu anak-anak bapa yang beriman. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Allah yang diberikan melalui Abraham? Kita belajar sama-sama pada hari ini dari anak dari Bapak Abraham. Ada yang tahu anak Abraham yang mendapatkan janji keturunan menjadi yang diberikan Allah? Ya, betul, Ishak, bukan Ismail. Anak-anak, bagaimana Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang ingat pada janjinya dan tetap menyertai Abraham beserta keturunannya? Anak-anak ingat pada waktu Ishak sudah dewasa, Abraham tahu itu waktu bagi Ishak untuk menikah dan mendapatkan seorang istri. Abraham tahu juga bahwa Ishak nggak mungkin menikah dengan perempuan Kanaan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Sehingga Abraham harus mengutus Eliezer pembantunya untuk pergi kepada saudaranya dan mencari seorang istri bagi Ishak di sana. Dan Abraham berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai Eliezer dan membuat perjalanannya berhasil. Sampai pada akhirnya Eliezer pulang, dia membawa Ribka dan Ishak pun menikah dengan Ribka. Pada waktu setelah mereka menikah, mereka tidak langsung punya anak, sehingga Ishak harus berdoa meminta kepada Allah supaya Ribka bisa hamil, bisa mempunyai anak. Dan Tuhan membuktikan janjinya bahwa dia mendengar doanya dan dia menyertai keluarga Abraham. Bagaimana Tuhan dengan setia membuktikan bahwa dia tidak lupa bahwa dia akan menjadikan Abraham adalah bangsa yang besar. Dia memberikan 2 orang anak sekaligus, anak kembar. Udah tahu kan namanya? Iya betul, Esau dan Yakub. 2 anak ini adalah akan menjadi 2 bangsa yang besar. Dan itu sudah Tuhan katakan pada waktu Esau dan Yakub lahir. Pada waktu itu juga Tuhan sudah menetapkan bahwa yang akan mewarisi janji daripada Allah itu melalui Abraham dan Ishak itu adalah Yakub. Nah, anak-anak, setelah mereka lahir, terjadi kelaparan di Kanaan. Sehingga Ishak berencana bahwa dia akan pergi ke Mesir karena mungkin di sana tanahnya lebih subur. Dalam perjalanannya, Allah menghentikan Ishak. Waktu itu Ishak sudah tiba dekat Gerar, sehingga Tuhan berkata, "Stop, jangan pergi ke Mesir. Kamu akan pergi ke tempat lain yang aku tunjukkan." Dan Ishak, seperti biasa kita tahu Ishak adalah anak yang taat. Dia pun taat kepada Allah. Dia tidak jadi pergi ke Mesir. Walaupun mungkin dia sudah rencana, tapi dia tidak marah. Dia taat kepada Allah. Dia memutar dan dia tinggal di lembah Gerar, di tanah milik orang Filistin, seperti yang Tuhan inginkan dia lakukan. Di situ dia mulai, karena kelaparan ya, pasti juga ada kekeringan, karena itu adalah padang gurun, sehingga Ishak menggali sumur. Dia menyuruh pembantu-pembantunya menggali sumur. Apa yang terjadi? Ya, karena mereka tinggal di tanah orang Filistin, tanah orang-orang yang tidak percaya. Pada waktu mereka melihat bahwa sumur Ishak itu keluar air, mereka berkata, "Hei, ini tanah kami, ini milik kami." Maka bertengkarlah pembantunya si Ishak itu dengan orang-orang ini. Tetapi Ishak adalah orang yang sangat cinta damai. Pada waktu dia tahu pembantunya bertengkar dengan orang-orang Filistin, dia berkata kepada pembantunya, "Sudah, jangan bertengkar. Tinggalkan saja sumur itu. Biarkan mereka memilikinya." Sehingga mereka pindah lagi ke tempat lain dan menggali sumur lagi. Maka disitulah mereka tinggal untuk seterusnya. Anak-anak, Tuhan tetap menyertai Ishak. Walaupun Tuhan menyuruh dia tinggal di tanah orang Filistin, tanah orang tidak percaya. Dan di sana mungkin dia separuh ditolak, tidak langsung diterima.
Tetapi Tuhan tetap memberkati Ishak sesuai dengan janjinya kepada Abraham, bahwa dia akan diberikan kekayaan, diberikan kecukupan, air, dan yang lain sebagainya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, disitulah Esau dan Yakub bertumbuh besar. Tapi anak-anak, Ishak lebih mengasihi Esau. Sedangkan Yakub itu disayang oleh Ribka. Nah, walaupun karakternya berbeda, Esau adalah orang yang senang sekali berburu, sedangkan Ishak tinggal di rumah. Mungkin dari situ Yakub itu lebih punya banyak waktu ya untuk berpikir dan merenungkan, oh ya, Allah berjanji bahwa kakek yaitu Abraham itu mewarisi janji-janji yang akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Yakub pun menginginkannya, tapi dia tahu bahwa dia bukan anak yang paling besar. Anak paling besar itu adalah Esau. Tetapi Yakub, karena dia lebih memikirkannya, dia juga pasti mengingat, oh saya juga ingin mendapatkan berkat-berkat itu. Maka karena memang nama Yakub itu adalah pembohong, penipu, waktu itu terjadilah kejadian yang membuat dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Waktu itu Esau pulang dengan kelaparan habis berburu, dan Yakub waktu itu lagi masak sup kacang merah. Pada waktu Esau pulang, dia merasa sangat lapar, dan dia begitu melewati Yakub, dia pingin banget minta sup kacang merah itu. Maka mulailah Yakub dengan trik-triknya berkata, oke, aku kasih kamu sup kacang merah ini, tapi kamu harus kasih hak kesulungan kamu kepadaku. Anak-anak, apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah hak untuk mendapatkan berkat langsung dari bapaknya, karena orang itu adalah anak paling besar. Dan Esau yang adalah seorang pemburu, saya yakin juga orangnya nggak terlalu mikirin hal-hal yang seperti itu. Dia tidak menganggap hal itu penting. Dia berkata, ya udah, ambil aja, yang penting kasih aku sup kacang merah, aku lapar banget. Karena pasti dia baru pulang, walaupun dia bawa binatang buruannya, dia nggak mungkin kan secepat itu masak, karena harus dibersihkan dulu, dimasak dulu, itu makan waktu. Dan dia sudah lapar sekali, sehingga dia berkata, ya udah, ambil aja kesulungannya, sini kasih aku kacang merahnya. Dan Yakub sangat pintar, dia bilang lagi, janji dulu, beneran nih ya, hak kesulungan kamu buat aku. Ya udah, ambil aja, sumpah dulu. Maka Esau pun bersumpah dan memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Saya yakin Yakub senang banget pasti ya. Setelah mendapatkan hak kesulungan itu, maka untuk kedua kalinya pun Yakub menipu papanya untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dan itu terjadi waktu papanya berkata mau memberkati Esau sebagai anak paling besar. Dia tahu dia lebih sayang Esau, maka dia mau memberikan itu kepada Esau. Tapi Yakub yang entah bagaimana dia sudah mendapatkan hak sulungan itu, dan dia pasti juga sudah menunggu untuk mendapatkan berkat itu daripada papanya, dia pasti nggak rela dong. Kok aku yang punya hak kesulungan, kenapa itu diberikan kepada Esau? Maka dia menipu Ishak bersama dengan Ribka. Dia menipu papanya pada waktu Esau sedang mencari binatang buruan seperti yang diminta papanya, sehingga Yakub pun mendapatkan berkat daripada Ishak. Anak-anak, apa yang hendak Tuhan katakan melalui cerita ini? Berkat Allah itu sudah dijanjikan dan Tuhan pasti akan memberikannya. Dan Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Itu sudah dia buktikan dalam hidup Ishak. Coba ya, kita review lagi ya. Pada waktu Ishak menunggu untuk mendapatkan calon istri, maka Allah menunjukkan kasihnya dengan memimpin Eliezer dan mendapatkan Ribka bagi Ishak. Kemudian, pada waktu Ishak menunggu dan berdoa kepada Allah untuk minta anak,
Allah pun mengingat janjinya kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan Abraham beserta keturunannya adalah bangsa yang besar, sehingga dia memberikan 2 orang anak sekaligus kepada Ishak. Juga pada waktu kelaparan terjadi di tanah Kanaan, Tuhan pun memimpin Ishak. Dia tidak membiarkan Ishak masuk ke tanah Mesir, tapi dia membuat Ishak berhenti di tanah Gerar dan berdiam di sana sampai waktu yang dinyatakan kepada dia. Tapi Ishak diberkati karena dia selalu menunggu akan janji Tuhan, akan waktunya Tuhan. Sayangnya, pada waktu dia memutuskan untuk berkati Esau, dia tidak ingat bahwa dia harus menunggu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Esau dan Yakub bertengkar. Yakub pun tidak mau menunggu. Dia pun menipu sehingga dia harus pergi dari papa dan mamanya untuk kabur dari Esau yang membenci dia karena takut dibunuh, dan harus pergi jauh dari keluarganya. Lalu saya yakin Allah sudah punya rencana untuk memberkati Yakub tanpa harus berbohong dan menipu. Tapi ketidaksabaran manusia, ketidaksabaran Ishak untuk memberkati Esau, ketidaksabaran Yakub untuk mendapatkan berkat itu membuat segala sesuatunya kacau. Dan tidak ada berkat yang bisa kita dapat pada waktu kita berbohong dan menipu. Pada akhirnya, jikalau kita lanjutkan ceritanya ini, Yakub akhirnya mengerti bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Anak-anak, dari perjalanan hidup Abraham, Allah sudah begitu setia, dan pada waktu dia menentukan sesuatu, Allah dengan setia menjadikannya itu terjadi. Dia memberikan itu berkatnya kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Dia memberikan berkatnya tetap kepada Yakub, tidak kepada Esau. Hanya satu kuncinya. Apakah kita mau menunggu dengan sabar sampai Tuhan menyatakan rencananya? Mungkin seperti masa-masa kita sekarang, anak-anak bertanya, aduh kapan sih sekolah? Kenapa sih keadaan seperti ini? Mungkin juga ada orang-orang yang mengeluh, kenapa sih gara-gara corona akhirnya saya tidak punya kerjaan, gara-gara corona saya tidak bisa sekolah, karena corona saya nggak bisa main sama teman, karena corona saya harus tinggal di rumah, nggak bisa keluar dengan seenak-enaknya, karena corona. Ada begitu banyak alasan kita untuk mengeluh. Tapi anak-anak, pernahkah kita belajar untuk menunggu waktunya Tuhan? Anak-anak, dari cerita ini yuk kita sama-sama belajar. Lausu juga belajar. Kita sama-sama menunggu waktu Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Janji itu sudah diberikan. Janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sudah buktikan kasih setianya. Rencana Tuhan itu akan terjadi jikalau memang kita mau menunggu waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami boleh belajar Tuhan melalui cerita Abraham dan Ishak Tuhan, bahwa Engkau mau kami belajar untuk dengan sabar menunggu dan berdoa, meminta, memohon kepadamu Tuhan. Bapa, tolong kami. Seringkali sebagai manusia kami tidak sabar. Seringkali sebagai manusia Tuhan kami tidak mau menunggu. Kami merasa, oh inilah waktunya buat kami untuk bertindak. Tidak perlu Tuhan, karena Tuhan terlalu lama. Tetapi Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, memohon kepadamu, terus menunggu sampai waktu Tuhan yang tepat, yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, langsung mau kita hafalkan ayat hafalan kita, yaitu dari Yesaya 30 ayat 18b. Di sini anak-anak, Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya, dan Dia tidak pernah lupa janjinya. Dia selalu tepat waktu, walaupun kita merasa itu lama. Kalau memang bukan waktunya Tuhan, itu tidak akan terjadi. Yuk kita sama-sama
ucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18b. Maka berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Anak-anak, sebelum kita say goodbye, Lasa mau ngajak kita menyanyi satu lagu. Lasa mau ngajak kita nyanyi lagu yang tadi Lasa Tobi sudah nyanyikan, ya. Sama-sama. Kita katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada waktunya, dan Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi anak-anak, kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan segala terjadi di hidupku, janji Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak di minggu depan. God bless you. Bye-bye.